Ye Chen meminta Master Jimmy untuk datang ke seberang perahu dan saling memperkenalkan. Ketika mengetahui bahwa Master Jimmy adalah Yan Jun dari Aula Shenluo, Fei Tianhu dan yang lainnya dipenuhi rasa kagum. Aula Shenluo sudah lama tidak muncul. Saya hanya pernah mendengarnya di buku-buku kuno sebelumnya. Saya tidak menyangka akan bertemu Yan Jun kali ini. Green Bamboo menatap Yan Jun dengan penuh rasa ingin tahu. Master Jimmy menatap gadis kecil di depannya dan berkata sambil tersenyum, apakah berbeda dengan deskripsi di buku-buku kuno yang tidak memiliki wajah dan taring hijau seperti itu, dan tidak ada kengerian seperti itu? Green Bamboo mengangguk dan berkata sambil tersenyum, rasanya seperti kakek biasa. Haha, saya suka mendengar gadis ini berbicara. Master Jimmy berkata sambil tersenyum. Mengapa Master datang ke dunia dewa? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Master Jimmy berkata, ketika hal aneh seperti itu terjadi, saya tentu ingin datang dan melihatnya. Kemudian, saya melihat Anda dan mengikuti Anda sepanjang waktu. Apalagi yang Anda temukan, Master? Tanya Ye Chen. Master Extinction berkata, menurut beberapa rumor, Pulau Sending seharusnya menjadi tempat paling misterius. Aku tidak tahu apakah itu sama dengan rumor itu. Bukankah Master mengetahui bahwa seseorang telah mengamati Pulau Dewa dan mencoba menghancurkan kekuatan para dewa besar untuk menyerap keyakinan? Tanya Ye Chen. Master Jimmy mengangguk dan berkata, aku juga telah menemukan titik ini. Aku telah menyelidikinya selama beberapa waktu. Namun, tidak ada penemuan besar. Pria itu tidak pernah muncul secara langsung. Dia memanfaatkan monster di dunia dewa untuk membuat masalah. Di sini, semua orang yang tidak menaati para dewa belum tentu tidak menaati para dewa. Lihat, pria ini akan muncul cepat atau lambat. Sekarang dia bukan satu-satunya yang tertarik pada Pulau Shenming. Beberapa orang kuat dengan kekuatan besar telah datang ke sini, dan mereka kemungkinan besar mengincar pulau itu. Master Jimmy berkata sambil tersenyum. Ye Chen mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, lalu melihat ke lubang besar itu. Tanah di sekitar lubang besar telah ditopang oleh benda-benda di bawahnya, dan benda-benda di dalamnya tampak akan segera pecah. Pada saat ini, orang lain juga menahan napas, menatap lubang besar itu dengan mata terbelalak. Hampir semua orang yang datang ke reruntuhan medan perang telah datang ke sini. Yun Fan, Xuan Wu, Yun Yi, dan Mantian semuanya datang ke sini, lalu mereka bertemu Ye Chen. Yun Fan menceritakan apa yang terjadi padanya. Ketika ia berbicara tentang Yao Xi, Liu Piaoyue melihat sekeliling dan berkata, di mana kakak perempuan Yao Xi? Yun Fan berkata dengan sedikit malu, Yao Xi dia. Bibi Yao Xi tidak datang karena takut mengganggumu. Menurutku Bibi Yao Xi baik, sayang sekali. Mendengar ini, Ye Chen menggenggam tangan Liu Piaoyue. Liu Piaoyue menghela napas dan berkata, ada apa dengan kakak Yao Xi? Yun Fan dan Yunyi tidak mudah untuk mengatakan apapun. Yunyi mencari alasan untuk pergi ke Fei Tianhu, lalu bergosip dengan Fei Tianhu. Di mana Vaner? Liu Piaoyue melihat ke sisi lain perahu, sepertinya tidak melihat sosok Ye Fan. Mentian berkata, Xiao Fanzi, setelah dia masuk, bilang dia ingin mengalaminya sendiri, jadi kami selalu berpisah, dan kami tidak melihatnya lagi sejak itu, dan kami tidak tahu di mana dia. Ye Chen mengangguk dan berkata, enaknya jadi orang. Boom, saat ini, tanah di sekitar lubang besar telah terangkat, potongan-potongan tanah besar telah terangkat, dan sebuah benda besar telah pecah dari tanah. Dilihat dari luasnya potongan tanah ini, kelilingnya setidaknya ratusan meter, dan skalanya relatif besar. Ketika benda ini keluar terbelah dua, tampak seperti istana. Dengan kemunculan benda ini, perlahan-lahan benda itu diperkenalkan di hadapan semua orang. Barulah orang-orang dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah sebuah kuil. Ada beberapa kemiripan antara kuil ini dan kuil yang terlihat di kota sebelumnya, tetapi kuil ini jauh lebih besar daripada kuil yang terlihat sebelumnya. Apakah ini sebuah kuil? Orang-orang di dunia para dewa terkejut ketika melihat kuil tersebut. Kuil ini jelas merupakan sebuah kuil. Ini adalah kuil dari zaman kuil, yang terkubur di bawah tanah. Orang-orang di dunia para dewa dipenuhi rasa kagum dan penasaran. Di dunia ini, dewa adalah penguasa, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penguasa tidak boleh dinodai. Hal yang istimewa adalah kuil, yang perlu memegang teguh sikap saleh dan hormat, jika tidak, dewa akan datang untuk menghukum. Bagaimana ini bisa disebut kuil? Ye Chen juga terkejut. Kuil itu benar-benar menembus tanah dan muncul di hadapan orang-orang. Kecuali orang-orang di dunia para dewa yang kagum, orang-orang lainnya terkejut. Gerbang kuil terbuka, dan orang-orang dapat melihat bahwa ada patung dewa yang sangat besar di dalam kuil. Namun, patung itu bukanlah yang terlihat di kuil sebelumnya. Patung itu sama sekali berbeda dengan patung dewa besar yang sekarang. Para dewa berbeda, hampir semua orang di dunia dewa menyadari hal ini dan kembali terkejut. Itu bukan patung dewa agung yang dahulu kala. Bagaimana mungkin akan ada dewa agung yang kedua? Hanya ada satu dewa agung di dunia ini. Umat beriman dewa agung itu segera menjawab. Pasti ada yang ingin memberontak, jadi mereka berpura-pura membangun kuil seperti itu. Pasti ada konspirasi. Ya, itu pasti konspirasi. Kita akan menghancurkan patung itu bersama-sama. Hanya ada satu dewa agung di dunia ini. Kita harus mendukung dewa agung dengan setia. Para pengikut dewa-dewa agung berteriak dan bergegas ke kuil.
Petik 2. Syuh. Petik 2. Pada saat ini, sebuah cahaya keluar dari kuil, dan cahaya itu melesat menuju orang percaya itu. Sebelum orang percaya itu kembali kepada Tuhan, tubuhnya tertusuk oleh cahaya, dan kemudian tubuhnya, puff, meledak. Semua orang ngeri, terutama orang-orang di dunia dewa. Wajah mereka pucat, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Dia pasti telah menyinggung para dewa tadi, jadi dia dihukum. Beberapa orang berkata dengan ngeri, apakah ini benar-benar gambaran Dewa Agung? Beberapa orang mulai curiga, dari mana Dewa Agung itu berasal? Apakah itu Dewa Agung dari kehancuran besar? Orang-orang di dunia dewa tidak berani bertindak gegabah, untuk menghindari hukuman yang sama. Itu bukan kekuatan iman, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Ye Chen menyipitkan matanya dan berkata, Master Jimmy berkata, jangan bertindak gegabah. Mari kita lihat situasinya dulu dan lihat apakah ada pelaku kejahatan yang merupakan pionir. Setelah kejadian tadi, semua orang tidak berani bertindak gegabah. Mereka semua ingin menanggapi perubahan dengan sikap yang sama. Untuk sementara waktu, suasana menjadi kaku dan tak seorang pun bersedia menjadi pemimpin ketidakadilan. Pada saat ini, kehampaan tiba-tiba berubah, sebuah wajah besar melayang di udara, semua orang memandang wajah ini terasa sangat familiar. Ini Dewa yang Agung, ini keajaiban, orang-orang di dunia dewa berseru dan berlutut satu demi satu. Ye Chen dan pasukan lainnya terkejut, Dewa yang Agung bahkan muncul, sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Kuil ini terlihat luar biasa. Bahkan para Dewa Agung telah muncul secara langsung. Pasti ada sesuatu yang dianggap penting oleh para Dewa Agung, kata Ye Chen dengan suara rendah. Lihat apa yang ingin dilakukan Dewa Agung. Wajah Tuan Jimmy berubah serius. Meskipun Dewa Agung masih tampak berwajah, ia juga jelas merasakan napas kuat Dewa Agung. Ia benar-benar sosok yang mengerikan. Setelah Dewa Agung muncul, matanya tertuju pada kuil, lalu suaranya sangat lantang dan penuh wibawa. Ia berkata, keberadaan kuil ini adalah kejahatan besar. Jika kau menghancurkannya, kau akan dilindungi oleh para dewa. Setelah mendengar perkataan para Dewa Agung, orang-orang di dunia dewa memandang kuil satu persatu, dan kemudian beberapa pengikut setia tampak tergerak oleh sesuatu. Mereka benar-benar melupakan kejadian sebelumnya dan bergegas ke kuil sambil berteriak. Setelah seorang pengikut setia memimpin, orang-orang percaya lainnya juga bergegas bersama mereka. Pada saat ini, semburan cahaya lain muncul dari kuil, membunuh mereka yang percaya. Ketika para pengikutnya berjaga-jaga, mereka mulai menghindar. Beberapa pengikut lolos dari serangan, tetapi beberapa lainnya tidak seberuntung itu. Setelah semburan cahaya di kuil, gelombang kedua muncul, dan gelombang ini lebih padat daripada yang sebelumnya, sehingga mustahil untuk menghindar. Ah! Dengan teriakan, mereka yang percaya hampir musnah oleh cahaya tersebut. Setelah melihat pemandangan ini, wajah Dewa Agung menjadi muram dan berkata, apakah kau takut? Apa yang kau takutkan dengan perlindungan para dewa? Mendengar ini, Fei Tianhu hanya bisa mencibir dan berkata, perlindungan para dewa, kau terlindungi. Ini semua mati, lindungi adikmu. Ketika orang-orang di dunia para dewa mendengar kata-kata para Dewa Agung, beberapa dari mereka langsung terpental ke atas kepala mereka. Beberapa dari mereka masih ragu-ragu. Akan seperti kematian jika menyerbu seperti ini. Ah, semua orang yang baru saja menyerbu ke kuil terbunuh. Tak satu pun dari mereka yang tersisa. Hanya beberapa dari mereka yang masih ragu-ragu atau takut dan tidak berani bergerak. Dewa Agung mendengus dan berkata, mulai sekarang, kalian tidak lagi berhak menerima perlindungan para Dewa Agung. Kalian tidak akan memiliki posisi apapun di dunia dewa. Wajah orang-orang itu berubah drastis, tetapi tidak ada ruang bagi mereka untuk berbalik. Sebuah tangan besar muncul di kehampaan dan menepuk kuil. Sepertinya tamparan ini bisa menghancurkan kuil. Namun, tepat ketika tangan besar itu hendak mendarat di kuil itu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, membentuk cahaya besar yang membombardir telapak tangan. Boom! Terdengar suara keras, telapak tangan itu hancur berkeping-keping oleh cahaya yang dahsyat, dan seluruh langit tersapu oleh kekuatan yang dahsyat. Wajah Dewa Agung semakin buruk rupa. Setelah bersenandung, telapak tangan lainnya menekan ke bawah, dan kekuatan telapak tangan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Masih ada cahaya besar di kuil, yang mengenai tangan itu. Suara keras terdengar, kekuatan dahsyat menyambar, tubuh semua orang terguncang mundur, bahkan perahu di seberang sedikit terguncang beberapa kali. Dampak kekuatan yang dahsyat, langit dipenuhi batu-batu yang berterbangan, orang-orang tidak bisa membuka mata, dan lebih jelas melihat situasi di depan. Meskipun Ye Chen dan yang lainnya di seberang perahu tidak terpengaruh oleh pasir dan kerikil yang berterbangan, situasi di depan tidak jelas. Hanya terdengar suara gemuruh di depan tubuh, yang, setelah sosok itu datang, menyebabkan getaran di seluruh ruang. Tampaknya telapak tangan raksasa dan kuil telah bertarung selama 300 putaran dalam prosesnya. Setelah beberapa saat, getarannya berangsur-angsur stabil, dan pasir serta batu yang berterbangan itu perlahan tenggelam. Semua orang menatap kuil dengan kaget, dan mereka melihat kuil itu masih utuh berdiri di tempatnya. Wajah Dewa Agung telah menghilang. Perjuangan ini terlihat jelas, dan kuil itu berada di atas angin. Orang-orang di dunia para dewa pucat, tidak berani mendekati kuil dan terus mundur.
13 orang kuat itu penuh rasa ingin tahu, satu persatu tidak pergi, dan mereka ingin memasuki kuil untuk melihat siapa mereka. Namun mengingat kekuatan yang telah meletus di kuil sebelumnya, tidak ada yang lengah. Setelah beberapa saat, beberapa sosok muncul di dekat kuil, dan mereka semua memancarkan aura yang kuat, memberikan rasa tekanan yang luar biasa. Kekuatan Yuan campuran Agung Luo Jinxian ini, tetua kaisar klan abadi yang murni. Setelah melihat pakaian yang dikenakan para tetua, mereka saling mengenali. Mengejutkan bahwa sekte abadi yang murni tiba-tiba datang kepada 4 tetua senior tingkat Yuan campuran Agung Luo Jinxian. Kata Master Kepunahan dengan sedikit terkejut. Sepertinya sekte abadi yang murni ini memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang dunia para dewa, atau sesuatu di Pulau Senming yang menarik mereka, kata Ye. Kuil ini sangat penting, bahkan para dewa agung pun berada di tangan kuil. Sepertinya kuil ini menjadi kunci untuk menghadapi para dewa agung, dan persaingannya pasti akan sengit. Sang ahli kepunahan berkata dengan yakin. Ye Chen mengangguk setuju dan berkata, jika kuil ini secara khusus mengendalikan para dewa agung, maka mendapatkan kuil ini akan menjadi ancaman terbesar bagi para dewa agung. Setelah 4 tetua sekte abadi yang murni muncul, mereka berjalan menuju kuil. Sungguh mengejutkan karena tidak ada pergerakan di kuil. Akhirnya, 4 tetua senior sekte abadi yang murni pun masuk. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dan membuka mulut. Apakah kuil ini hanya manusia yang mengendalikan dunia para dewa? Apakah tidak ada penolakan terhadap orang-orang tak terduga di dunia para dewa? Tanya seseorang dengan heran. Kemudian, beberapa cahaya muncul. 2 tetua sekte abadi Sanxing, 2 tetua keluarga kerajaan Luo Jinxian Agung, dan 2 tetua sekte abadi Qingyun, memasuki kuil. Mengikuti mereka, Yao Qixianzong, klan abadi Chuanhua, klan Wing, kelompok petir, kelompok Tianhuo, klan Tianwang, klan Yujian, dan klan Xianling semuanya memasuki kuil bersama Yuan dan Luo Jinxian. Bahkan Gunung Harimau pun mengambil foto 2 orang yang sedang berselisih paham dan Optimus Prime. Flying Tiger melihat kejadian itu, dan juga sedikit terkejut, berteriak, selisih paham, Prime, bagaimana kau bisa datang? Tuan muda, ketua klan harimau yang meminta kita datang. Setelah melihat Flying Tiger, sang dewa berkata bahwa ia sedang sibuk dengan tinjunya. Mendengar itu, Flying Tiger mengangguk dan berkata, pergi dan lihat. Jika ada yang bagus, ambil kembali, jangan sungkan kepada mereka. Baik, Tuan muda, pria itu tertawa. Kami masuk dan melihatnya. Jika tidak menemukan apapun, kami akan berkumpul untuk melihat apa rahasia di kuil itu. Yun Yi berkata dengan rasa ingin tahu. Ye Chen menatap Master Extinction dan berkata, ayo kita pergi dan lihat. Seharusnya tidak ada masalah besar untuk melindungi kapal lawan. Ye Chen mendesak kapal lawan untuk pergi ke kuil. Pada saat ini, Ji juga pergi ke kuil tanpa menunggu sebulan. Kedua belah pihak hampir bertemu. Flying Tiger berkata dengan senyum jahat, Ye Chen, pukul dia. Ye Chen melihat bahwa Ji tidak melakukannya. Harimau terbang menggelengkan kepalanya dan mendesah, sudah kubilang kau begitu baik. Aku ingin melakukannya untukku. Aku akan memukulnya dulu, dan menghasilkan uang jika kau memukulnya. Jika kau memukulnya, kau tidak akan rugi. Petik 2. Karena kita sudah sepakat untuk bertarung mati-matian, tidak perlu melakukan hal seperti itu sekarang, agar tidak dikritik nanti, kata Ye Chen sambil tersenyum. Mereka tidak mau berhadapan, kita juga tidak mau bersikap sopan kepada mereka. Sebelumnya, bukan Yan Jun, kau tidak diganggu oleh orang tua itu. Harimau terbang bergumam. Ye Chen tersenyum dan berkata, orang lain tidak baik hati, kita tidak boleh berlaku tidak adil. Perahu lainnya memasuki kuil, dan sebuah patung besar disemayamkan di aula utama kuil. Meskipun patung itu terlihat dari kejauhan, itu hanya penampakannya saja. Sekarang terlihat sangat jelas. Sepertinya patung itu ingin dihormati, gumam Ye Chen. Petik 2. Dibandingkan dengan patung-patung Dewa Agung dan Dewa-Dewa sebelumnya, patung ini memiliki 2 jenis perasaan. Patung ini sedikit lebih berwibawa. Meskipun patung-patung Dewa Agung itu agung, mereka selalu membuat orang merasa sedikit kedinginan, kata Flying Tiger. Pasti luar biasa memiliki patung sebesar itu. Ayo kita masuk dan melihat-lihat. Mungkin akan ada jawabannya nanti. Ye Chen mengalihkan pandangannya dan berkata. Ye Chen mengemudikan perahu di sisi lain dan melanjutkan perjalanan. Meskipun kuil itu tidak terlalu besar, ruang di dalamnya juga relatif luas. Ada lorong yang relatif lebar di sisi aula utama. Lorong ini adalah satu-satunya jalan menuju bagian dalam aula. Perahu di sisi lain berlayar di sepanjang lorong yang tidak terlalu panjang itu. Jaraknya hanya 100 meter. Setelah melewati lorong, terdapat aula samping di kiri dan kanan. Saat itu, ada orang-orang di kedua aula samping, tetapi tidak ada yang istimewa di aula samping. Ye Chen hanya melirik pintu dan melangkah maju. Tepat setelah perahu di seberang baru saja menempuh jarak tertentu, tiba-tiba datang kekuatan dahsyat dari depan, yang membuat seluruh kuil bergetar hebat. Perahu di seberang terguncang hingga terhenti oleh kekuatan dahsyat tersebut. Ye Chen terkejut. Kemudian ia mendengar Tuan Jimmy berkata, sepertinya ada pertempuran di dalam. Setelah mendengar ini, Ye Chen secara alami tahu siapa yang sedang bertarung. Sekarang setelah ada pertempuran, sesuatu yang penting pasti telah ditemukan.
Ye Chen menyipitkan matanya. Ayo pergi dan bergabunglah dengan kelompok. Tuan Jimmy sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ye Chen berkata dengan senyum masam, perahu di seberang tidak dapat menahan serangan Hunyuan Daluo Jinxian. Jika perbatasan ditembus, kita akan berada dalam bahaya. Tuan Jimmy berkata sambil tersenyum, kalau aku di sini, apa kau punya sesuatu untuk dilakukan? Aku akan percaya padamu sekali saja. Ye Chen tersenyum. Setelah itu, Ye Chen, pilot kapal seberang, terus memimpin. Ada aliran kekuatan yang terus-menerus datang dari depan. Namun, kekuatannya agak lemah saat ini, dan tidak sekuat itu. Oleh karena itu, kapal di seberang mampu mempertahankan kecepatan tertentu dan bergerak maju. Dapat dikatakan bahwa kapal di seberang sekarang bergerak dengan kecepatan kura-kura. Setelah 100 meter menyelinap dengan keras, kapal itu tiba di tempat yang sangat luas. Orang-orang kuat yang telah memasuki Hunyuan Daluo Jinxian telah berhenti bertarung dan saling berhadapan. Ye Chen melihat sekeliling. Meskipun ruangan itu tampak sangat luas, tidak ada apa-apa selain sebuah altar besar dengan kotak kayu gelap di atasnya. Pertempuran dahsyat tadi tidak menghancurkan kotak kayu itu, dan altarnya pun masih utuh. Sepertinya kedua hal ini sangat rumit. Tatapan Ye Chen tertuju pada kotak kayu itu, lalu menyipitkan matanya dan menebak, mereka tadi tidak memperebutkan kotak kayu itu, kan? Mata Tuan Jimmy juga menatap kotak kayu itu, lalu mengangguk pelan dan berkata, kurasa hampir sama. Li Mei, bagaimana pertarunganmu tadi? Tanya Feitian Tiger langsung. Melihat Flying Tiger datang, ia segera menjawab, Tuan muda, kotak kayu itu sangat penting. Kau harus mendapatkannya. Apa isi kotak itu? Flying Tiger berkata dengan cara yang luar biasa. Dari dalam jimat, ia berkata, entahlah, tapi itu pasti hal yang sangat penting. Kalau kau tidak tahu apa-apa, kau bilang itu penting. Apa kau bodoh? Harimau Feitian berkata, karena ini sangat penting, maka jangan berbelas kasih. Siapapun yang berhenti akan membunuh siapa. Jika terjadi sesuatu, ayahku akan mengurusnya. Setelah mendengar ini, mereka semua ditutupi dengan garis-garis hitam. Mereka telah melihat ayah lubang, tetapi mereka belum pernah melihat ayah lubang seperti itu. Kurasa kita tidak perlu berdebat tentang kotak kayu ini. Kotak kayu ini pasti senjata tajam untuk menahan Pulau Senming. Kita harus membawanya ke Pulau Senming untuk berurusan dengan para dewa besar. Selama kita mengambil Pulau Senming, kita bisa mendapatkan harta karun di Pulau Senming. Seorang lelaki tua dari klan Raja Surgawi pertama kali membuka mulutnya dan memecah kebuntuan. Petik 2. Siapa yang akan mengambil kotak kayu itu? Tetua tertinggi Sanxing Xianzong bergumam. Tidak ada di antara kita yang bisa mempercayai siapapun. Bagaimana kami bisa dipercaya? Kata tetua tertinggi Chunyang Xianzong. Banyak tetua tertinggi mengerutkan kening. Jika mereka bertarung bersama, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Terlebih lagi, tujuan mendapatkan kotak kayu adalah untuk menghadapi para dewa besar, tetapi bahkan jika mereka mendapatkan kotak kayu, mereka tidak dapat menghadapi para dewa besar dengan kekuatan satu orang. Bukankah semudah itu? Kau bisa mengambil kotak kayu itu dengan rantai dan membawanya bersamamu, kata Master Jimmy sambil tersenyum. Melihat sang master, wajah Jinyuan dipenuhi amarah, dan mereka semua mengerutkan kening. Siapa kau? Berani bicara omong kosong di sini? Teriak lelaki tua dari klan Raja Surgawi dengan marah. Tuan Xiaomi mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, omong kosong. Kata Tuan Jimmy, melangkah keluar dari sisi lain perahu, lalu tiba-tiba muncul momentum yang mengerikan, tubuhnya seperti hantu menghilang di tempat. Pagi harinya, wajah Hunyuan Daluo Jinxian yang kuat berubah, terutama lelaki tua dari keluarga Tianwang. Dengan kekuatannya, ia tak bisa merasakan napas setelah sang ahli pemusnahan menghilang. Ketika reaksi lama klan kerajaan muncul hari itu, sebuah niat membunuh tiba-tiba menyelimutinya. Tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk segera mundur, tetapi kecepatan ini jelas tidak cukup. Saat ia mundur, sebuah telapak tangan mengerikan telah muncul di kepalanya dan memotretnya dengan kecepatan yang paling mengerikan. Dalam proses ini, kekuatan agung terselubung, dan klan Tianwang merasa bahwa mereka telah jatuh ke dalam jurang tak berujung, dan merasakan keputusasaan. Meskipun perasaan seperti ini tidak berlangsung lama, tetapi dalam waktu singkat ini, klan Tianwang telah kehilangan kesempatan terbaik untuk menghindar. Dan momentum seluruh tubuhnya telah sepenuhnya ditekan. Pria tua dari klan Raja Surgawi telah melihat badai besar, dan dia langsung meraung, dan seluruh kekuatannya melesat keluar dalam sekejap, dan tanpa ragu melepaskannya untuk melawan telapak tangan yang kesepian itu. Boom! Sebuah suara keras datang, dan sebuah kekuatan dahsyat meledak di udara, yang membuat semua pakaian Hunyuan Daluo Jinxian berkibar. Hunyuan Daluo Jinxian, yang kekuatannya sedikit lebih lemah, ingin mundur beberapa langkah. Setelah kekuatan ini menghilang, orang-orang melihat bahwa kepala keluarga Tianwang mulai mengeluarkan darah terus-menerus, dan seluruh wajahnya memerah karena darah. Telapak tangan besar itu masih berada di atas kepala tua klan Tianwang, masih memancarkan aura hutan. Kemudian, begitu telapak tangan itu digenggam, jiwa tua klan Tianwang keluar dari tubuhnya, dan pria tua dari klan Raja Surgawi itu menjerit. Tubuhnya meledak dan jiwanya tertahan. Semua orang tak bisa menahan napas ketika mereka melihat pemandangan ini.
Hanya satu langkah yang harus dilakukan, yaitu membunuh seorang Hunyuan Luo Jinxian, dari keluarga Tianwang, dan tarik jiwa itu hidup-hidup. Lepaskan saudara keenamku. Pada saat ini, seorang lelaki tua lain dari klan Tianwang langsung meraung, dan napas seluruh tubuhnya bergesekan dengan jiwa itu lalu meledak. Tubuh Tuan Jimmy keluar dari kehampaan, memegang jiwa tua dari keluarga Heavenly King di tangannya, dan dengan senyum tipis di wajahnya, ia berkata, "Kau pikir aku tidak punya pengaruh dalam ucapanku? Sekarang kau harus tahu bahwa aku agak terlalu kecil. Lepaskan saudara keenamku, atau keluarga Raja Surgawiku tidak akan pernah menyerah." Anggota lain dari klan Tianwang tampak muram. Tuan Jimmy tertawa, lalu senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Begitu ia menggenggam telapak tangannya, jiwa tua klan Raja Surgawi tiba-tiba menjerit dan menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tuan Jimmy sedang memurnikan jiwa tua klan Raja Surgawi. Setelah beberapa jeritan, jiwa itu melemah dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Beberapa menit setelah proses ini, anggota lain dari klan Tianwang tercengang. Saat ia bereaksi, jiwanya telah lenyap sepenuhnya. "Kau melahap jiwanya, aku akan membunuhmu." Tetua lain dari keluarga Raja Surgawi meraung dan bergegas menuju Master Pemusnahan. Master Jimmy mendengus, seluruh tubuhnya dipenuhi napas, seolah-olah ia telah memasuki neraka di bumi, yang membuat orang-orang merasa ngeri. Menghadapi serangan lelaki tua dari klan Raja Surgawi, Master Pemusnahan mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Lelaki tua dari keluarga Raja Surgawi itu menawarkan pedang emas panjang dan menebaskannya ke arah Master Pemusnahan. Master Jimmy memadatkan pedang hitam di tangannya. Pedang itu memancarkan cahaya seperti tinta, yang menyelimuti ruang positif, memberi orang perasaan dingin. Pedang hitam itu ditebas, dan sepotong cahaya hitam meraung keluar. Itu terjalin dengan cahaya pedang emas keluarga Tianwang, dan kedua sinar cahaya itu saling mengikis. Namun, cahaya hitam Master Pemusnahan lebih kuat. Setelah beberapa saat kebuntuan, ia menghancurkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan menghilang sepenuhnya, dan cahaya hitam membunuh lelaki tua dari klan Tianwang. Begitu lelaki tua itu wajah pria itu berubah, tubuhnya langsung mundur. Pada saat yang sama, ia mengumpulkan kekuatan dahsyat pada pedang emas itu. Pedang emas itu terbelah dalam sekejap, dan sejumlah besar cahaya keemasan meledak. Boom! Kedua sinar cahaya itu bertabrakan lagi, lalu pecah terpisah. Cahaya keemasan dan hitam meledak ke daerah sekitarnya. Semua Hunyuan dan Luo Jinxian meletuskan kekuatan abadi untuk melawan. Tubuh Tuan Jimmy tidak bergerak, tetapi pakaian dan jubahnya terguncang dan berkibar. Namun, lelaki tua dari klan Tianwang mundur beberapa langkah sebelum dia berhenti. Lelaki tua dari klan Tianwang itu menatap Tuan Pemusnahan dengan wajah jelek. Kekuatan Tuan itu benar-benar di atasnya. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Tuan Jimmy tidak berniat bertarung lagi. Ia tidak datang ke sini khusus untuk bertarung. Ia membunuh seorang tetua klan Tianwang dan menangkis serangan tetua klan Tianwang lainnya dengan kekuatan seperti itu. Ini telah membangun gengsinya, dan tujuannya tercapai. Tuan Jimmy melirik tetua klan Tianwang, lalu dengan senyum sinis, ia berbalik dan berjalan menuju perahu di seberang. "Kurasa kalau kau tidak percaya pada siapapun, lebih baik kau ikuti metodeku, yang akan menyelamatkanmu dari masalah." Tuan Jimmy berjalan menuju sisi lain perahu, dan berkata dengan lemah. Saat ini, tak seorang pun akan membenci sang penguasa kepunahan. Mereka tak berkata apa-apa, mereka saling memandang dan tak bisa memperhatikan. Karena tujuan kita sama, kita semua berurusan dengan Pulau Senming, maka siapapun yang merebutnya adalah sama. Siapapun yang merebutnya, mustahil untuk berurusan dengan para dewa besar Pulau Senming. Jadi, bahkan jika dia melarikan diri sendirian, itu tidak akan berpengaruh apapun, kata seorang tetua agung dari Sanxing Xianzong. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika pria dengan kotak kayu itu membuat kesepakatan dengan Dewa Agung Pulau Senming dan bergandengan tangan? Tanya tetua tertinggi Xianzong. Kalau begitu, buatlah aliansi. Jika ada yang memegang kotak kayu dan bersekutu dengan Dewa-Dewa Agung Pulau Senming, pasukan lain akan menyerang. Kurasa tidak ada pasukan yang bisa menahan serangan gabungan dari 10 pasukan teratas kita. Kata tetua klan petir dan petir. Setelah mendengar ini, yang lain merasa masuk akal dan mengangguk. Kalau begitu, kotak kayu itu akan diserahkan kepadamu, klan petir. Kata tetua klan petir. Para tetua klan petir dan petir menyipitkan mata ke arah tetua klan sayap. Klan sayap menginginkan mereka, apa tujuan klan petir mengambil kotak kayu itu? Aku juga berpikir lebih tepat bagi klan petir dan petir untuk mengambilnya. Perjanjian ini juga diajukan oleh mereka. Jika kita tidak mematuhi perjanjian, kita akan menyerangnya secara berkelompok, dan kita akan dibenarkan. Gugusan klan Yujian juga setuju. Hunyuan dan Luo Jinxian yang kuat lainnya juga mengangguk, berpikir ini mungkin. Wajah lelaki tua dari klan petir dan petir berubah drastis. Apa maksudmu? Kau ingin aku jadi umpan meriam? Klan Lei tua itu sangat serius. Umpan meriam macam apa yang bukan umpan meriam? Inilah yang bisa kita percayai, klan Lei tua. Kata lelaki tua dari klan Raja Surgawi sambil tersenyum. Lelaki tua dari klan petir dan petir itu bergumam, sebelumnya kalian semua berebut, tapi sekarang kalian semua minggir. Apa kalian takut Dewa Agung tahu setelah mencari pintu? Kalian tidak mau mengambil risiko,
dan kalian ingin untung. Tidak semudah itu. Apa maksudmu? Kau mau atau tidak? Tetua tertinggi King Yun Xianzong bergumam. Kalau memang ada perjanjian, itu soal keberuntungan. Kata lelaki tua petir dan kilat, teman Tao ini tidak ikut serta. Kurasa lebih adil kalau dia yang main lotre. Bagaimana kalau kita mengundi? Klan petir dan kilat selalu menunjuk ke penguasa kepunahan, yang tersenyum dan berkata, ini tidak buruk. Aku menjamin keadilan. Baiklah, kalau begitu, sudah diputuskan. Silakan tanda tangani, kata peritua. Tuan Jimmy mengangguk, lalu membalikkan tangannya, dan di sana ada 12 kartu kayu. Lalu ia dengan cepat mengukir kata, di salah satunya. Jika hanya ada satu kartu kayu dengan karakter di atasnya, orang yang mendapatkan kartu dengan kata itu bertanggung jawab untuk menjaga kotak kayunya. Tuan Jimmy menyelesaikan kalimatnya. Dengan lambaian tangannya, ke-12 kartu kayu itu berubah menjadi 12 cahaya, yang melayang di udara. Kartu kayu itu diselimuti cahaya. Tidak ada yang tahu yang mana yang ada di atasnya, jadi semuanya bergantung pada keberuntungan. Setelah kartu kayu itu muncul, para ahli di tempat kejadian saling berpandangan, lalu mereka mengeluarkan selembar kartu kayu satu persatu. Setelah memegang kartu kayu itu, cahayanya menghilang, dan terlihat jelas apakah ada kata-kata di atasnya. Ketika klan petir dan petir melihat kartu kayu itu, wajahnya menjadi muram. Orang-orang lainnya membalik kartu kayu itu untuk menunjukkan hasilnya. Setelah klan petir dan petir membalik kartu kayu itu, tertulis kata, "De." Ketika yang lain melihat ini, mereka semua menunjukkan ekspresi Schadenfreude. Ini adalah kehendak Tuhan. Pria tua berkebangsaan Yi tersenyum. Kalau begitu, bukankah orang-orang Lei menolak? Raja Surga selalu tertawa. Ekspresi wajah pria tua klan petir dan petir memucat, bergumam, bersedia berjudi untuk mengaku kalah. Karena aku seri, maka aku yang ambil, hanya itu yang bisa kau sesali. Semua orang yang hadir acuh tak acuh. Klan petir dan petir pergi ke altar dan meletakkan kotak kayu di tangannya. Dia berbalik untuk melihat yang lain dan menyimpan kotak kayu itu sambil bergumam. Sekarang para Dewa Agung pasti akan bertindak. Kita akan memisahkan tindakan kita sekarang. Setelah 10 hari, kita akan tiba di Pulau Senming dan menyerang Pulau Senming, kata tetua Taishan dari Sanxing Xianzong. Yang lain juga tidak berkomentar, lalu masing-masing juga bubar. Orang-orang ini benar-benar licik. Orang-orang dari klan Guntur dan Petir mungkin kesulitan tidur dan makan. Flying Tiger menyeringai. Ye Chen menyeringai ke satu sisi mulutnya dan berkata, tentu saja, itu tidak bisa membuat mereka merasa lebih baik. Mendengar kata-kata Ye Chen, Feitian Tiger tahu Ye Chen punya ide buruk, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada yang menarik. Coba ceritakan dan dengarkan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bisa bersenang-senang. Feitian Tiger menatap Ye Chen dengan ekspresi tak percaya di wajahnya dan berkata, dengan apa yang kutahu tentangmu, senyummu barusan telah mengkhianati jiwamu. Kau pasti punya sesuatu untuk dilakukan selanjutnya. Apakah kau terlalu percaya diri? Ye Chen menatap Feitian Tiger dan bertanya. Feitian Tiger berkata dengan bangga, aku sangat percaya diri, orang lain tidak berani mengatakannya, tapi aku berani berjanji. Ye Chen hanya tersenyum, tanpa berkata apa-apa, dan berjalan menuju sisi lain perahu. Saat ini, di luar kuil, tidak ada seorang pun di alam dewa. Mereka semua adalah murid dari 13 kekuatan utama. Setelah meninggalkan kuil, Ye Chen berkata kepada orang banyak, reruntuhan medan perang tampaknya hampir sama. Apakah kalian akan pergi bersamaku, atau ingin terus mengalaminya di sini? Tidak ada gunanya di sini, jadi pergilah. Yun Fan berkata dengan lemah. Yang lain juga mengatakan bahwa mereka memilih untuk pergi, dan Ye Chen sedang mengemudikan perahu di sisi lain menuju reruntuhan medan perang. Di luar reruntuhan medan perang, Yun Fan dan yang lainnya dipisahkan dari Ye Chen satu persatu. Akhirnya, hanya Liu Piaoxue, Ye Chen, dan Tuan Jimmy yang tersisa. Apa rencana Tuan? Tanya Ye Chen sambil tersenyum. Tuan Jimmy menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, apakah kau ingin membuat masalah bagi klan petir dan petir? Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Ini kesempatan bagus. Jika kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk sedikit menghalangi mereka, bukankah itu akan sia-sia? Kata Ye Chen sambil tersenyum. Tuan Jimmy berkata, jika kotak kayu itu jatuh ke tangan para dewa besar, konsekuensinya akan sedikit serius. Apa yang begitu serius? Sepertinya tidak ada yang rugi. Kalau Pulau Senming bisa menyerang, kalau tidak bisa, ya jangan menyerang. Lagi pula, kita hanya melihat keseruannya saja. Ye Chen tidak peduli. Baiklah, kau bisa melakukannya sendiri, Pak Tua. Aku akan berkeliling dan melihat apa saja yang menarik di dunia para dewa. Tuan Jimmy tertawa, lalu tubuhnya bergetar dan menghilang. Ketika Ye Chen melihat Tuan Jimmy pergi, ia menggandeng tangan Liu Piaoyue dan segera pergi. Sehari kemudian, Ye Chen muncul di sebuah kota milik suku Mangshan. Kota itu penuh dengan reruntuhan, terutama kuil. Hampir semua kuil hancur. Begitu Ye Chen bertanya, ia tahu bahwa ketika mereka memasuki reruntuhan medan perang, suku Mangshan diserang oleh sejumlah besar monster. Bahkan jika para dewa melakukannya, mereka tidak menghentikan semua ini. Terlebih lagi, sepertinya target monster-monster itu adalah kuil, jadi kerusakan paling parah justru terjadi di kuil.
kuil-kuil di beberapa kota suku Mangshan akan dihancurkan, dan tak satu pun akan tersisa. Serangan monster hanyalah salah satunya. Para Dewa Agung tidak hanya muncul di reruntuhan medan perang, tetapi juga di suku Mangshan. Ketika mereka melihat kuil hancur, mereka menegur para dewa. Tentu saja, isi teguran itu adalah menyalahkan para dewa karena gagal melindungi penduduk Gunung Mang dan menempatkan mereka dalam bahaya. Tidak disebutkan tentang penghancuran kuil. Tentu saja, Dewa Agung secara alami mengetahui arti kata-kata Dewa Agung. Ia berdoa kepada Dewa Agung untuk pengampunan. Dewa Agung juga memberi Dewa Agung kesempatan untuk pergi ke medan perang dan menghancurkan kuil yang bukan miliknya. Para dewa telah pergi, dan sekarang tidak ada kabar. Ketika Ye Chen dan Liu Piaoyue mendengar ini, mereka berdua merasa bahwa cara orang yang bersembunyi di kegelapan itu sungguh luar biasa. Mereka bahkan berani menyerang suku besar seperti Gunung Mang dan menghancurkan semua kuil. Jika kita menyebarkan fakta bahwa klan petir dan petir memiliki kemampuan untuk menahan para Dewa Agung, aku yakin para Dewa Agung pasti tidak akan tinggal diam dan akan mencari keberadaan klan petir dan petir di mana-mana. Ye Chen sedikit mengangkat bibirnya. Setengah hari kemudian, sebuah pesan mulai menyebar di kota. Konon, kuil-kuil di reruntuhan medan perang secara khusus digunakan untuk menahan para Dewa Agung. Sekarang mereka lahir di langit dan telah dibawa pergi. Mereka ingin pergi ke Pulau Senming untuk menghadapi para Dewa Agung. Konon, mereka adalah orang-orang dari klan petir dan petir. Mereka berani melawan Dewa Agung. Mereka hanya tidak tahu harus mati atau tidak. Para Dewa Agung akan melindungi kita. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari klan petir dan petir berhasil. Ya, kita harus menemukan klan petir dan membunuh mereka semua. Di suku Mangshan, banyak penganut Dewa Agung terkejut dan marah, dan mereka semua berdiri dengan penuh semangat, berusaha menemukan klan petir dan menyingkirkan rintangan bagi Dewa Agung. 2 hari kemudian, Dewa Gunung Mang kembali dari reruntuhan medan perang, tetapi ia hampir terbunuh oleh benda-benda di kuil. Ketika Ye Chen mendengar berita itu, ia sangat terkejut. Kotak kayu di kuil telah diambil. Apalagi yang bisa menyebabkan begitu banyak kerusakan pada para dewa. Ye Chen ingin pergi dan mengingat semua yang telah dilihatnya di kuil, tetapi ia masih tidak ingin mengerti. Namun, berita yang ia sampaikan sebelumnya telah tersebar luas. Semua orang di seluruh suku Gunung Mang mencari orang-orang dari klan petir dan petir. Siapapun yang melihat rambut perak dan berkilauan dengan perak akan menyerang. Ketika para dewa yang kembali dari reruntuhan medan perang mengetahui hal ini, mereka pun mengeluarkan perintah. Namun, mereka yang dapat membunuh klan petir dan petir akan mendapatkan pahala yang melimpah, dan mereka juga akan mendapatkan perlindungan para dewa seumur hidup. Perintah ini menyebar, dan orang-orang di suku Mangshan semakin panik, satu persatu mencari klan petir dan petir. Sekarang, orang-orang klan petir dan petir seperti tikus yang berkeliaran di jalanan suku Mangshan. Mereka tidak berani tinggal di suku Mangshan. Liu Piaoyue mendengar berita itu dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak hanya di suku Mangshan, pasti ada hubungan antara para dewa. Sekarang, suku-suku lain mungkin juga mengejar klan petir dan petir. Kata-kata Ye Chen tidak sia-sia. Sekarang, klan petir dan petir benar-benar tidak berani muncul di depan umum. Ketika pasukan lain melihat berita itu, mereka juga diam-diam senang karena tidak mendapatkan kotak kayu itu. Kalau tidak, merekalah yang akan berkeliaran di jalanan. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Seluruh dunia para dewa mengejar kita. Jika terus seperti ini, kita tidak akan punya tempat persembunyian, kata seorang Luo Jinxian besar dari klan petir dan petir. Saat ini, klan petir dan petir yang membawa kotak kayu tidak berani muncul di depan umum. Mereka hanya bisa menyentuhnya di hutan pegunungan. Sekarang mereka bersembunyi di hutan pegunungan dengan beberapa orang setingkat Luo Jinxian mengikuti. Saat ini, kita harus menghindari kerumunan, pergi ke Pulau Senming sesegera mungkin, lalu bersembunyi sampai pasukan lain muncul. Kata tetua klan petir dan petir dengan nada tertekan yang tak tertandingi. Aku tidak tahu bajingan mana yang membocorkan rahasia itu. Kalau kita tahu, kita tidak boleh menyerah begitu saja, kata seorang anggota suku Luo Jinxian dengan marah. Kata-kata dingin dari klan petir dan petir terdengar, kecuali mereka yang hadir saat itu, tidak akan ada orang lain. Akun ini akan dihitung dengan mereka di masa mendatang. Para tetua klan petir dan petir beserta beberapa anggota klan bersembunyi menuju Pulau Senming. Mereka semua adalah orang-orang berstatus, tetapi sekarang mereka berada dalam situasi seperti ini, hati mereka sangat tertekan dan marah. Suku Gunung Mang, Ye Chen melihat ke arah reruntuhan medan perang, dan dalam hatinya masih memikirkan mengapa para dewa terluka. Masalah ini tidak sesederhana itu. Piaoyue, aku ingin memasuki reruntuhan medan perang lagi, pergi ke kuil dan mencari tahu bagaimana keadaan kuil itu. Ye Chen berkata kepada Liu Piaoyue dan meminta nasihatnya. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum, kalau kau mau pergi, pergilah. Singkatnya, aku akan pergi kemanapun kau pergi. Ye Chen mengangguk, lalu pergi ke reruntuhan medan perang bersama Liu Xuexue. Setelah tiba di reruntuhan medan perang, Ye Chen langsung menuju ke tempat kuil itu muncul. Masih banyak orang berkumpul di sini. Namun, bagi orang-orang di alam dewa, tempat ini masih merupakan area terlarang, dan mereka semua menjaga jarak.
Di kuil, ada banyak kekuatan lain yang keluar masuk. Ye Chen memasuki kuil, setelah masuk, pandangannya tertuju pada patung itu. Di seluruh kuil, sepertinya tidak ada yang lain yang membuatnya terkesan selain patung ini. Mata Ye Chen tertuju pada patung itu, dan setelah melihatnya cukup lama, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, lalu ia berjalan keluar dari kuil. Setelah sekian lama, Ye Chen kembali. Ketika ia kembali, ia membawa seorang manusia alam dewa di tangannya. Pria ini juga sial. Ye Chen meninggalkan kuil untuk mencari pemimpin yang tidak adil seperti itu. Saat itu, ia sedang membunuh seorang murid sekte alam abadi, dan Ye Chen menangkapnya. Setelah melihat kuil, wajah pria itu langsung memucat. Tubuhnya terus meronta dan menolak untuk mendekati kuil. Namun, Ye Chen tidak terlalu peduli. Ia memisahkan diri dan memasuki kuil, lalu memisahkan diri dengan pria itu untuk mendekati kuil. Saat tiup 100 meter dari kuil, cahaya memancar ke seluruh tubuhnya. Dalam proses ini, tubuh asli Ye Chen terus mengamati situasi di kuil. Ia ingin tahu dari mana cahaya itu berasal. Kali ini ia melihat cahaya memancar dari mata kuil. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata dalam hati, benar saja, persis seperti yang kupikirkan. Sepertinya kotak kayu itu bukan satu-satunya benda yang menahan para dewa. Sepertinya patung itu lebih berharga. Ye Chen menatap patung itu, matanya berbinar, lalu ia menghampiri patung itu, yang tingginya 3 kaki dan panjangnya 9 kaki. Ia tidak tahu terbuat dari bahan apa. Ye Chen mengetuk dengan tangannya, dan patung itu mengeluarkan suara nyaring. Ye Chen mencoba meraih sudut patung dan mengangkatnya dengan kuat, tetapi patung itu masih bisa bergerak. Apa yang kau lakukan? Apa kau akan pindah? Liu Piaoyue menatap Ye Chen yang bergerak, bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen tersenyum dan berkata, patung ini adalah harta karun yang berharga. Di masa depan, orang-orang yang berurusan dengan dunia dewa akan sangat berguna. Liu Piaoyue terdiam beberapa saat, lalu berkata, bagaimana jika patung ini hanya bisa berada di kuil? Sekalian saja kau hancurkan seluruh kuil. Ye Chen dipenuhi garis-garis hitam, berkata, menantu perempuan, kau terlalu serakah, kan? Seluruh kuil akan dihancurkan. Minggir. Liu Piaoyue mengangguk dengan tegas. Ye Chen menghela napas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, baiklah, ayo kita pindah bersama. Ye Chen berjalan keluar dari kuil, lalu mengeluarkan tas langit dan bumi dewa, melemparkannya ke udara, lalu berteriak ke kuil, orang-orang di kuil akan segera keluar, jika tidak, kau akan menanggung risikonya sendiri, dan kau akan mendapat 10 hari istirahat. Suara Ye Chen terdengar di kuil. Semua orang di kuil sangat terkejut. Ketika dia bergegas keluar, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Sungguh aneh apa yang ingin dilakukan Ye Chen. Setelah orang-orang di kuil keluar, mereka tidak pergi, tetapi penasaran ingin tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen. Setelah 10 menit beristirahat, Ye Chen tidak lagi bicara omong kosong. Dia berpikir, kantong langit dan bumi dewa mengeluarkan daya hisap yang kuat, dan seluruh kantong langit dan bumi menjadi sangat besar, menutupi seluruh kuil. Boom! Kuil mulai berguncang, seolah-olah terangkat dari tanah. Semua orang yang hadir terkejut dan membuka mulut. Mereka memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak menyangka Ye Chen ingin mengambil seluruh kuil. Apakah dia gila? Apakah kau ingin mengambil kuil dengan kantong langit dan bumi? Kantong macam apa ini? Saking kuatnya, bahkan kuil ini pun bisa diambil. Apa yang dilakukan kuil ini? Apakah ada hal lain di kuil yang tidak kita ketahui? Semua orang di tempat kejadian berbincang-bincang dan menyaksikan kuil itu terangkat dari tanah dan melayang di udara, lalu lenyap dalam sekejap mata. Setelah kuil itu dibawa pergi, Ye Chen menyimpan tas langit dan bumi dewa, lalu dengan terkejut, ia pergi bersama Liu Feixue. Setelah Ye Chen pergi, semua orang di tempat kejadian kembali membicarakannya. Mereka dipenuhi keraguan. Ye Chen dan Liu Piaoyue meninggalkan medan perang lagi, lalu meninggalkan suku Mangshan bersama-sama, menuju ke arah Pulau Senming. Setelah satu suku, itu akan menjadi Pulau Senming. Jika dihitung-hitung, akan ada 4 hari sebelum lebih dari 10 pasukan kuat akan menyerang Pulau Senming. Bisakah Ye Chen melewatkan hal seindah itu? Ye Chen tiba di suku dewa yang bersebelahan dengan Pulau Senming dengan kecepatan tercepat. Suku dewa ini dekat dengan Pulau Senming, yang merupakan suku terbesar di seluruh dunia dewa. Ada 3 dewa yang menjaganya. Ye Chen tidak tinggal lama di suku dewa. Namun, selama kunjungan singkatnya, Ye Chen mendengar beberapa berita. Berita pertama adalah bahwa sebuah kota suku dewa diserang 3 hari yang lalu dan 2 kuil dihancurkan. Berita kedua adalah bahwa orang-orang suku dewa menemukan orang-orang dari klan petir dan petir di suku dewa, dan membunuh 7 orang dari klan petir dan petir, termasuk 2 orang kuat Dala Jinxian. Berita ketiga adalah bahwa selain klan petir dan petir, orang-orang dari kekuatan lain juga berturut-turut muncul di suku dewa. Para dewa suku dewa juga merasa tidak enak, dan berdialog dengan kekuatan lain, yang berakhir dengan kebuntuan. Ye Chen menerima 3 berita itu dan pada dasarnya mengetahui perkembangan semuanya. Menurut situasi saat ini, lebih dari selusin kekuatan telah muncul di suku dewa, yang telah menarik perhatian suku dewa. Pulau Senming pasti telah menerima berita, dan para dewa agung pasti telah mengetahuinya. Dengan demikian,
Pulau Senming pasti telah berjaga-jaga. Begitu belasan pasukan menyerang Pulau Senming, dan para Dewa Agung berjaga-jaga, kemungkinan memenangkan Pulau Senming relatif kecil. Jika para Dewa Agung mengumpulkan semua Dewa Dunia Dewa, kemenangan atau kekalahan perang ini mungkin akan berbalik. Terlebih lagi, kekuatan para Dewa Agung bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Hunyuan dan Luo Jinxian biasa. Bahkan jika mereka mengundang orang-orang seperti Hu Xiaotian, hasilnya tidak akan jauh lebih baik. Perang ini sulit dikatakan. Mari kita lihat situasinya dulu, kata Ye Chen dalam hati. Setelah tinggal di suku Senming selama sehari, Ye Chen membawa Liu Feixue ke Pulau Senming. Di tepi suku Dewa, terdapat lautan luas, dan Pulau Senming juga berada di lautan luas ini. Dunia Dewa terbagi menjadi dua bagian, satu daratan dan yang lainnya lautan. Lautan ini tak terbatas, dan tidak ada yang tahu di mana Pulau Senming berada. Ye Chen muncul di tepi laut, memandangi lautan luas, dan berkata dengan senyum getir, jika tidak ada yang memimpin jalan, tidak mudah menemukan Pulau Dewa. Liu Piaoyue berkata, pemandangan laut ini juga bagus. Mari kita amati pemandangannya dan tunggu kedatangan lebih dari selusin pasukan di sini untuk melihat cara apa yang bisa mereka gunakan untuk menyerang Pulau Senming. Ye Chen memegang tangan Liu Piaoyue dan tersenyum. Kemudian, Ye Chen dan Liu Piaoyue mencari tempat untuk beristirahat sementara. Setiap hari mereka menyaksikan matahari terbit di pagi hari dan matahari terbenam di sore hari. Setelah menunggu selama 2 hari, Ye Chen melihat semakin banyak orang di tepi laut, dan lebih dari selusin pasukan merasakannya. Klan petir dan petir tua juga muncul di tepi laut. Orang tua itu belum mati. Hidupnya sangat sulit. Ye Chen bergumam. Sekarang setelah lebih dari selusin pasukan muncul, sepertinya mereka akan mulai memasuki laut, kata Liu. Di tepi laut, lebih dari selusin pasukan kuat berkumpul. Mereka semua memandangi lautan luas, dan wajah mereka tampak muram. Laut ini begitu luas sehingga tidak mudah menemukan Pulau Dewata, kata tetua Taisang dari Sanxing Xianzong. Mari kita cari orang untuk bertanya. Orang-orang dari suku Dewa seharusnya tahu, kata tetua klan petir dan petir. Selama ini, dia terus bersembunyi. Dia tidak berani muncul, dia sangat malu. Sekarang dia telah berhasil melewati masa itu. Tentu saja, dia ingin melampiaskan amarahnya kepada orang-orang di dunia dewa. Orang biasa tentu tidak tahu keberadaan Pulau Dewata, kecuali mereka dewa, kata lelaki tua dari keluarga Raja Surgawi. Tanyakan pada dewa, jalan klan Guntur dan petir yang tua dan suram. Karena klan Guntur sangat ingin pergi, maka klan Guntur akan menjadi tua. Ngomong-ngomong, mereka akan membalas dendam. Mereka telah menderita banyak keluhan akhir-akhir ini. Klan Guntur dan petir selalu mendengar sindiran Mahaguru Sekte Abadi Surgawi. Wajahnya pucat, dan ia menggertakkan giginya dan berkata, jika aku tahu siapa yang membocorkan rahasia itu, aku tidak akan pernah menyerah begitu saja. Jangan bilang itu sia-sia, pikirkan bagaimana cara menemukan Pulau Dewata, kata klan peri tua itu. Konon, hanya dengan memegang dewa untuk memimpin jalan, kita bisa tahu. Kalau tidak, tidak ada jalan lain. Tetua King Yun Xianzong berkata, kalau begitu jangan buang waktu. Pergi dan tangkap dewa sekarang. Lelaki tua dari keluarga Raja Surgawi bergumam. Orang-orang tidak ingin kau menangkap mereka. Aku sudah punya satu. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, dan semua orang kuat tercengang. Setelah melihat orang-orang datang, mereka semakin terkejut. Orang yang datang ke sini adalah orang terakhir yang selamat dari kuil dewa dan iblis. Orang-orang kuat di tempat kejadian terkejut melihat kemunculan para dewa dan iblis. Sejak kuil dewa dan iblis dievakuasi dari Gunung Tianzang, tidak ada kabar. Sekarang kemunculan para dewa dan iblis yang tiba-tiba tentu saja mengejutkan. Ye Chen juga sedikit terkejut ketika melihat para dewa dan iblis. Setelah mengalihkan pandangannya, dia mengerti apa yang dia katakan, mungkinkah orang yang diam-diam merancang dan menghancurkan kuil itu adalah dewa iblis. Liu Piaoyue merenung dan mengangguk, mungkin dia. Pada saat ini, seorang pria parubaya diikat di tubuh dewa iblis, dan tubuhnya disegel. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain berjalan dan berbicara. Orang-orang memandang dewa jahat, lalu melihat sisi dewa iblis yang diikat oleh pria itu, seolah mengerti apa maksudnya. Ini salah satu dewa suku, yang bisa menunjukkan jalan kepada kita, kata jin itu sambil tersenyum. Mengapa kami percaya padamu, atau padanya? Tanya klan Tianwang tua. Para dewa dan iblis menatap klan raja tua, dan wajahnya muram. Jika bukan karena keluarga Tianwang dan 9 aula iblis yang melawan dewa dan aula iblis, ia tidak akan menjadi satu-satunya komandan di kuil. Namun kini para dewa dan iblis menahan amarah di hati mereka dan berkata, kau suka melakukannya atau tidak? Jika ada yang percaya padaku, ikutilah aku. Setelah roh jahat itu selesai berbicara, ia membawa pria parubaya itu ke pantai. Ia berkata dengan dingin kepada pria parubaya itu, bawa aku ke Pulau Senming, kalau tidak, seluruh keluargamu akan mati. Aku tidak akan pernah mengkhianati Dewa Agung. Dewa Agung mustahil dikalahkan. Aku sarankan kau jangan menantang otoritas Dewa Agung, kalau tidak, kau akan mati mengenaskan. Pria parubaya itu mendengus dingin. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Selama kau tetap di sini, aku akan membunuhmu, katanya. Dengan lambaian tangannya,
lebih dari selusin orang muncul di pantai, semuanya berlutut di tanah, tak bergerak. 9 pedang di belakang para dewa dan iblis melesatkan pedang dan melayang di udara. Kemudian mereka membunuh salah satu dari mereka dan langsung membelah yang lain menjadi 2. Aku bertanya padamu, maukah kau pergi atau tidak? Dewa dan iblis berkata dengan ringan. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, tidak, kami setia kepada Dewa Agung, sesuai dengan janji kami tidak akan mengkhianati Dewa Agung. Puff, setelah pria parubaya itu menyelesaikan kalimatnya, 9 pedang para dewa dan iblis terbunuh, dan seorang pria lainnya jatuh ke tanah. Pria parubaya itu masih mempertahankan ekspresi dinginnya, sama sekali tidak tergerak.